Selamat sore anak-anak, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak, kalian sudah siap semua? Kalau sudah siap, mari kita memulai ibadah kita. Anak-anak, sikapnya yang bagus, ya. Anak-anak kalau beribadah kepada Tuhan, sikapnya harus bagus, tidak boleh guyonan lagi sama adik, sama kakak, sama saudara ya. Harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ya. Mari kita memuji Tuhan. Kita mulai ibadah kita bangkit berdiri semua. Kita menyanyi Ku Ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Anak-anak, mari kita berdoa, sikapnya yang bagus, tangannya dilipat, tundukkan kepala, matanya ditutup, tirukan tante berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau sore ini kami dapat beribadah kepadamu. Ini semua hanya oleh kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, berilah kami roh kesungguh-sungguhan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Tolong Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh di dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa iblis, setan yang mau mengganggu jalannya ibadah ini, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa di dalam hati kami, dalam ruangan ini hanya darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, segala doa kami yang penuh kekurangan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah anak-anak tetap berdiri ya, nggak capek kok ya, tetap berdiri. Nah, mari kita puji dari terbit matahari. Ayo kita tepuk tangan, kita sungguh-sungguh ya anak-anak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
Silakan duduk anak-anak ya. Tidak boleh capek ya. Kita senang memuji Tuhan. Senang apakah anak-anak memuji Tuhan? Senang ya. Kita harus memuji Tuhan ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak sudah duduk kembali ya. Mari kita puji Happy Yaya. Happy Yaya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri ya. Tidak boleh capek ya. Kita dengan gerakan ya, nyanyi Happy Yaya ya. Yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Silakan duduk kembali ya. Nah, anak-anak ayo kita memuji lagi. Enggak boleh capek ya memuji Tuhan ya. Anak-anak enggak boleh capek ya. Nah, dalam Yesus. Ayo. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Satu kali lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman ya. Anak-anak, mari kita berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman, ada pengumuman. Tante bacakan ya, sebentar ya anak-anak. Ibadah sekolah minggu onsite di gereja Surabaya pukul 9.15 ya. Di Medan pukul 9.15. Di Malang pukul 10.
Di Jakarta pukul 16.00 ya. Setiap kali beribadah, anak-anak harus berpakaian rapi ya, anak-anak ya, nggak asal-asalan ya, anak-anak kita beribadah kepada Tuhan ya, harus berpakaian yang rapi seperti ibadah ke gereja ya. Anak-anak di rumah iya ya, harus ibadah yang rapi. Ngerti ya anak-anak? Nah, jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis ya. Ngerti ya anak-anak? Ringkasan firman Tuhan ada di link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di kode Classroom dengan kode KZYIYNP ya. Anak-anak paham ya? Nah, ini penting, anak-anak yang ikut orang tua sekolah minggu ya, dengarkan. Di gereja hari Minggu tidak boleh mengganggu ya. Anak-anak tidak boleh mengganggu orang tua beribadah. Anak-anak belajar tertib ya, anak-anak ya. Belajar diam ya, enggak boleh rame-rame ya. Nah, tidak rame, tidak jalan-jalan, enggak boleh loh ya. Anak-anak jalan-jalan, mondar-mandir, mengganggu ya, enggak boleh. Harus duduk diam ya, dekat orang tua. Pinter kok anak-anak ya. Harus dapat melaksanakan firman, anak-anak menjadi anak-anak yang manis. Nah, anak-anak, sekian ya pengumuman. Mari kita berdiri, bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh ya di dalam berdoa. Kita memuji. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil ya. Satu kali lagi. Kita sikapnya harus berdoa, harus yang baik. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Anak-anak, tirukan tante berdoa ya. Sikapnya yang bagus. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Terimalah Tuhan puji-pujian kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan iblis, setan, apapun yang mau mengganggu kami, kami usir. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, Tante mau membacakan
firman Tuhan ya, mau cerita tentang perempuan Sunem dengan anak-anaknya ya. Nah, itu 2 raja-raja, anak-anak ya, 2 raja-raja pasal 4. Siapa yang buka Alkitab, yang bisa buka Alkitab, bukalah ya anak-anak ya. 2 Raja 4 ayat 8 sampai 37. Nah, anak-anak, ini ceritanya tentang perempuan Sunem dengan anaknya ya. Nah, anak-anak dengarkan ya. Tante mau baca. Ya, Tante mau membaca. Judulnya Perempuan Sunem dengan anaknya ya. Nah, ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ayat 9 ya. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Anak-anak tahu abdi Allah ya? Abdi Allah adalah utusan Tuhan ya, hamba Tuhan ya. Nah, anak-anak, ayat ke-10. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, katanya perempuan Sunem itu ya anak-anak, yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Sampai sekian dulu ya, Tante membacanya. Anak-anak, itu tadi ceritanya tentang perempuan Sunem yang kaya ya, anak-anak ya. Nah, pada suatu hari tadi Bapak Elisa, Nabi Elisa ya, pergi ke Sunem. Dia mesti mampir ke rumahnya ibu itu ya. Di sana dia dijamu ya, dikasih makan sama itu ya, suami istri itu ya, sama ibu dari Sunem itu ya, sama suaminya sudah tua tapi ya anak-anak ya. Dikasih makan, dijamu yang enak ya anak-anak. Setiap kali Bapak Elisa dalam perjalanan mesti mampir ke rumahnya Ibu Sunem itu ya. Nah, anak-anak, suatu saat Ibu Sunem berkata kepada suaminya, suamiku, ayo kita buatkan kamar untuk Bapak Elisa. Dia abdi Allah yang kudus ya. Ayo kita buatkan kamar di atas supaya dia bisa tidur di rumah ini, tidur di atas. Anak-anak, zaman dulu itu di daerah Israel rumahnya itu kotak-kotak gitu anak-anak ya. Gak kayak di sini kan ada genteng ya. Anak-anak ada gentengnya. Kalau di sana kotak. Jadi apa ya, kayak tembok gitu loh, tapi terbuat dari batu ya anak-anak, kuat-kuat zaman dulu ya rumahnya itu. Rumahnya orang Israel itu kotak-kotak gitu. Nah, di atasnya itu ya kayak tembok, kayak batu datar gitu. Nah, Bapak Elisa dibuatkan kamar ya, didirikan di situ kamar kecil ya, terbuat dari tembok-tembok ya anak-anak ya. Terus kamarnya dikasih tempat tidur, meja, ya kandil. Di atas meja ada kandilnya. Anak-anak tahu kandil? Nah, kandil itu lampu anak-anak ya. Lampu tapi dari minyak lampu ya. Nah, nanti kapan-kapan minta dikasih tahu orang tua ya, mama, papa, apa sih kandil itu ya anak-anak ya. Nah, itu lampu ya. Itu bukan listrik kayaknya ya, lampunya bukan listrik, tapi ada minyaknya ya.
Nah, anak-anak di situ kandil, dikasih kandil. Pada suatu saat Nabi Elisa datang ke situ, ya. Terus masuk ke kamar atas yang sudah disediakan sama Ibu Sunem. Nah, anak-anak, Tante lanjutkan baca Alkitabnya ya. Tadi ayat berapa tadi? Kita lanjutkan ayat 12 ya. Kemudian berkatalah ia kepada, tadi Bapak Elisa kan anak-anak ya sudah masuk kamar atas. Bapak Elisa ini ya anak-anak, kok hatinya gimana ya? Kok gembira juga ya anak-anak, kok sampai Ibu Sunem itu kok baik hati sampai dibuatkan kamar ya anak-anak. Nah, kemudian berkatalah ia kepada Gehazi. Ia itu Bapak Elisa, anak-anak. Bujangnya, Gehazi itu bujangnya. Panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya lah perempuan itu. Dan dia berdiri di depan Gehazi. Nah, Elisa ayat 13. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Bapak Elisa mau membalas kebaikan Ibu Sunem ya anak-anak. Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Terus katanya perempuan itu, jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu ya. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini, katanya gitu. Nah, anak-anak benar ya, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga dikatakan Elisa kepadanya. Sekian dulu ya, Tante ceritakan ya, Tante terangkan. Tadi anak-anak, Bapak Elisa tadi kan sudah dikasih kamar, tempat tidur ya, meja, sudah dikasih perlengkapan untuk menginap. Jadi Bapak Elisa anak-anak mau membalas kebaikan ya, mau balas budi ya anak-anak, mau membalas budi kepada Ibu Sunem ini. Terus menyuruh bujangnya tadi siapa anak-anak namanya? Gehazi ya, Gehazi menyuruh kepada perempuan Sunem ya, suruh bilang apa yang kau inginkan ku perbuat katanya. Aku bisa menolong apa ke kamu gitu ya. Katanya disuruh, Bapak Elisa menyuruh Gehazi bilang begitu ya. Nah, ibu tadi bilang semuanya sudah ada, saudara-saudaraku di sini, aku sudah mempunyai apa-apa. Nah, tapi Gehazi bilang sama Bapak Elisa, ibu itu nggak mempunyai anak, suaminya sudah tua ya anak-anak ya. Kayaknya mustahil Bapak Elisa punya anak. Nah, anak-anak, Bapak Elisa berkata apa? Panggil Ibu Sunem, panggil ke sini katanya gitu ya anak-anak. Ibu Sunemnya tadi dipanggil sama Bapak Elisa. Datanglah perempuan Sunem tadi datang. Nah, anak-anak kata Bapak Elisa tadi apa tadi? Tahun depan hari kayak gini nih engkau akan mempunyai anak laki-laki katanya gitu ya. Nah, perempuan Sunem itu bilang apa? Jangan berdusta, jangan bohongi aku. Rasanya mustahil soalnya ya anak-anak, suaminya sudah tua, ibu ini sudah mustahil pokok punya anak ya anak-anak ya. Nah,
Tapi di dalam Tuhan anak-anak tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingat ya anak-anak, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, akhirnya namun Bapak Elisa tetap bilang, nanti tahun depan kamu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, anak-anak sungguh ya, mempunyai seorang anak laki-laki tahun depannya ya. Nah, firman Tuhan benar ya anak-anak ya. Ibu ini mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, Tante lanjutkan membaca firman. Nah, setelah anak itu menjadi besar, ayat 18 ya anak-anak ya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Nah, anak sampai sekian. Coba ditayangkan anak yang, nah itu anak-anaknya gambarnya. Anak ini sudah besar ya, ikut mengikuti ayahnya, itu menyabit gandum ya ayahnya sama pegawai-pegawainya. Tiba-tiba anaknya itu sakit kepala ya, anaknya sakit kepala, aduh kepalaku pusing ya, gitu ya, anak-anak nggak kuat. Nah, terus bapaknya menyuruh pegawai-pegawainya mengangkat anak itu untuk diberikan kepada ibunya. Nah, itu diberikan kepada ibunya ya anak-anak ya. Kasihan ibunya itu nangis, loh kenapa nak kamu gitu ya. Itu sakit ya anaknya ya. Nah, itu ya di pangkuannya, di pangku ya sama ibunya, sakit anaknya itu. Nah, Tante lanjutkan baca Alkitabnya. Nah, tadi diangkatnya dia dibawa pulang ya kepada ibunya, duduklah di pangkuannya ibunya sampai tengah hari ya. Tetapi setelah itu sudah ibunya, aduh sudah dielus-elus anaknya, tapi anaknya mati ya anaknya. Matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Abdi Allah tadi siapa? Bapak Elisa ya. Ditutupnya lah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang, katanya gitu ya. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Lalu dipelanainya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu. Sampai sekian dulu Tante. Nah, anak-anak tadi anaknya kan sakit di pangkuannya ibunya sampai mati tengah hari ya anak-anak ya. Anaknya mati terus ditaruh di kamarnya Bapak Elis yang di atas tadi yang dibuatkan ibunya ya. Anaknya ditaruh situ, dibiarkan. Terus Ibu Sunem tadi pergi ke ladangnya suaminya ya, pergi, ayo suamiku sediakan aku keledai sama satu bujang, aku mau ke abdi Allah. Suaminya nggak ngerti ya kalau anaknya mati, soalnya ibu itu nggak ngomong ya. Nah, suaminya bilang, ada apa hari gini kok ke abdi Allah? Sudahlah nanti aku pulang, katanya gitu ya. Pokok aku mau pergi ke abdi Allah, berikan aku satu bujang untuk naik keledai. Nah, anak-anak zaman dulu kendaraannya keledai ya, bukan mobil, bukan sepeda motor, enggak ada. Hanya yang ada binatang itu loh ya, yang biasanya ditumpangi ibu-ibu itu keledai ya anak-anak. Akhirnya ibu itu pergi ke abdi Allah. Siapa abdi Allah tadi? Bapak Elisa ya. Nah, di situ sama bujangnya ya. Nah, itu ya ibunya tersungkur ya, tersungkur di kakinya Bapak Elisa.
Bapak Elisa, ada apa ini ya? Gitu ya. Kenapa kamu? Terus saya baca firman lagi, lanjutnya tadi. Nah, demikian perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Bapak Elisa dati tempatnya di Gunung Karmel ya anak-anak ya. Nah, segera sesudah abdi Allah melihat dia dan jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang ya. Larilah menyongsongnya dan katakan kepadanya, selamatkah engkau, selamatkan suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat katanya ya, padahal anaknya mati ya anak-anak ya. Tapi perempuan itu menjawab selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya lah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Sampai sekian dulu. Nah, anak-anak tadi, ibu itu memegang lututnya, memegang kaki Bapak Elisa, tidak mau pulang kalau Bapak Elisa sendiri tidak ke rumahnya dia ya. Nah, Bapak Elisa, abdi Allah ngerti ya apa yang terjadi. Bapak Elisa ngerti bahwa anak itu sudah mati, itu ngerti ya anak-anak. Tuhan memberi pengertian pada Bapak Elisa ya. Nah, makanya Bapak Elisa menyuruh, itu anak-anak Ibu Sunem tersungkur ya, sampai tolong Bapak Elisa, tolong ke rumah aja ya gitu. Makanya tadi Bapak Elisa menyuruh siapa? Bujangnya membawa tongkat Bapak Elisa menuju ke rumah itu. Jangan, Bapak Elisa tadi berpesan pada bujangnya, jangan noleh ke mana-mana. Kalau ada ketemu orang, jangan diajak ngomong ya. Nggak usah tanya apa-apa, langsung aja ke rumahnya Ibu Sunem. Taruhlah tongkat di atas anak itu. Nah, itu gambarnya ya anak-anaknya. Tongkatnya Bapak Elisa ditaruh di atas anaknya perempuan Sunem yang sakit itu ya. Tapi anak-anak tidak bangun ya. Nah, anak-anak tidak bangun anaknya. Akhirnya apa? Anak-anak Bapak Elisa sendiri yang pergi ke rumahnya Ibu Sunem bersama. Nah, itu Bapak Elisa berdoa ya. Bapak Elisa berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Nah, anak-anak kira-kira dijawab apa enggak doanya Bapak Elisa? Nah, pasti dijawab Tuhan ya. Tuhan bermaksud untuk supaya Ibu Sunem itu mengerti bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil ya anak-anak, supaya mereka itu bangsa Israel ya anak-anak, supaya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan ya. Nah, maka diizinkan anaknya mati, diizinkan ya. Nah, itu tadi tongkatnya ndak mempan ya anak-anaknya, anaknya masih mati aja. Akhirnya Bapak Elisa itu berdoa sendiri ya, datang ke rumahnya ibu itu, berdoa dengan sungguh-sungguh tuh. Nah, Tuhan memberi jawab ya. Akhirnya anak itu bangun
bangun ya anak-anak, anak itu bangun ya. Nah, ini loh anakmu ya, katanya Bapak Elisa. Suaminya ada suaminya apa di situ? Ini loh, ini mujizat Tuhan ya. Ini loh bangun anakmu tidak mati ya. Tuhan sudah berjanji kalau memberi anak pasti ya akan hidup ya. Nah, anak-anak itu perempuan Sunem itu sampai tersungkur ya. Oh, terima kasih, saya percaya benar-benar ya bahwa engkau abdi Allah yang diutus Allah ya, bahwa engkau abdi Allah yang kudus. Nah, anak-anak, mari kita baca ayat yang terakhir ya. Terakhir. Nah, dan ketika Elisa masuk ke rumah ternyata anak itu sudah mati ya. Tadi sudah terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk ditutupnya pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu ya anak-anak. Dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan itu ya. Nah, di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana, sekali ke sini. Kemudian meniaraplah pula ya. Habis Bapak Elisa sungguh-sungguh anak-anak ya, kalau berdoa ya, habis meniarap di atas anak itu, terus berdoa lagi ya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali anak-anak. Bersin sampai 7 kali, ngerti bersin ya? Wahing ya anak-anak ya, sampai 7 kali. Lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnya lah dia. Lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu itu. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur ya, tadi gambarnya tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Nah, anak-anak, ini ceritanya tadi Ibu Sunem dengan anaknya. Nah, Ibu Sunem ini sehingga melalui anaknya ya, diizinkan Tuhan anaknya mati ini tapi mungkin dia bimbang ya anak-anak, mungkin Bapak Elisa itu gimana tuh dulu sudah janji kalau mengamu dikasih anak, padahal aku nggak minta gitu ya, tapi kok sekarang mati ya. Nah, Tuhan selalu mengasihi anak-anaknya ya. Tuhan selalu memberikan mujizatnya ya anak-anaknya melalui Bapak Elisa ya. Nah, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak ingkar janji anak-anak. Tuhan tidak ingkar janji. Nah, melalui Bapak Elisa anak itu dapat hidup kembali. Nah, ini kebesaran Tuhan. Jadi kemujizat Tuhan dinyatakan untuk bangsa Israel, dalam hal ini perempuan Sunem sama suaminya ya, supaya benar-benar ya anak-anak dapat menyembah Tuhan ya, percaya pada Tuhan ya. Mungkin Tuhan mengizinkan anak-anak di dalam kesulitan, sekolahnya ya, ulangannya sulit ya, anak-anak, nah berdoa minta kepada Tuhan ya, Tuhan tolong saya beri kepandaian gitu. Tapi anak-anak harus belajar, gak berdoa tok ya, anak-anak harus belajar dan belajar sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, pasti Tuhan tolong. Juga yang sakit Tuhan ya, anak-anak juga yang sakit ya, Tuhan pasti menolong anak-anak. Berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sembuhkan ya. Oh, sakitku ini Tuhan sakit sekali,
Tolong Tuhan Yesus gitu ya, belajar ya, masih kecil. Sedikit aja, gak usah berdoa bertele-telean. Enggak, anak-anak. Berdoanya apa adanya ya. Tuhan pasti memberi mujizatnya. Ya, Tuhan mengasihi anak-anaknya yang benar-benar berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus ya pasti memberi ya anak-anak. Kalau berharap dengan sungguh-sungguh ya pasti memberi ya. Nah, sekian anak-anak ngerti ya ceritanya tadi, perempuan Sunem ya. Perempuan Sunem yang kaya ya, dapat memuliakan Tuhan dengan harta benahnya. Nah, anak-anak dapat ini memberi abdi Allah ya. Maka Tuhan tidak meninggalkan ya. Tuhan memberi berkat jasmani rohani ya. Ngerti anak-anak ya? Nah, sekian firman-Nya ya, cerita tentang perempuan Sunem ya. Mari kita bangkit berdiri, mari kita menyanyi Roh Kudus yang manis ya anak-anak ya. Kita sungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Tuhan ya, kita selalu membutuhkan Tuhan setiap saat ya anak-anak ya. Nah, ayo kita berdoa, akhiri ibadah ini menyanyi dulu Roh Kudus yang seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak berdoa di dalam hati, tapi sikapnya tetap sikap berdoa ya. Dengarkan tante berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, anak-anak-Mu ini, jadikanlah anak-anak yang manis, selalu setia, taat pada firman-Mu, melakukan firman-Mu Tuhan. Meskipun kami masih kecil Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak yang baik dan benar, anak-anak yang dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolonglah Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon berilah kami kesehatan, kekuatan Tuhan, juga sekolah kami Tuhan, berilah kami menjadi anak-anak yang pandai dalam sekolah Tuhan. Tolonglah Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan orang tua kami, baik berkat jasmani terutama rohani. Tuhan, juga kami berdoa buat Bapak Gembala. Tuhan tolong, Tuhan pakai dalam pembukaan rahasia firman-Mu. Tuhan, Engkau beri kesehatan, kekuatan Tuhan. Tuhan tolong semuanya, Engkau memberkati Bapak Gembala bersama Ibu sekeluarga Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga kakak yang diadakan di Malang terlaksana dengan baik dan benar dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, segala doa kami yang penuh kekurangan, kelemahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.